Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV, sahabat kita. Ya pemirsa, saya melihat teman-teman yang ada di studio ini wajahnya semangat, ceria. Sepertinya kalau jadi transmigran cocok ini ya. Kalau saya tantang jadi transmigran mau nggak kira-kira? Benar. 4 orang saksinya. Ini Pak Ujang yang harus jawab bagaimana peta jalan untuk mengentaskan kemiskinan ini karena harus melibatkan semua komponen bangsa. Ya, paling tidak kita semua tahu dan apa yang bisa kita lakukan. Jadi pemerintah harus ambil bagian berada di garda depan dalam edukasinya dulu, Pak. Gimana Pak Ujang? Ya, pemerintah sudah menetapkan strategi atau langkah jangka pendek dan jangka menengah. Pendek menengah. Paling tidak ada jangka pendeknya ada 2. Ya. Pertama, terkait dengan dana desa nih. Ada peruntukan 10-15% ya untuk memprioritaskan pembangunan terkait dengan sumber daya di pedesaan. Artinya itu akan menyasar masyarakat yang rentan. Lansia, masyarakat yang tidak mengakses pendidikan, itu akan menjadi prioritas. Ya. Nah yang kedua, ada dana-dana perlinsos, dana perlindungan sosial, yang itu jumlahnya juga sangat luar biasa besar. Nah ini menjadi fokus Pak Presiden memastikan anggaran itu turun di desa dan itu langsung bisa dirasakan oleh masyarakat di pedesaan. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Nah selama ini kan yang jadi masalah adalah mohon maaf ya ada penyalahgunaan dan lain sebagainya. Nah ini dipastikan ke depan bagaimana formulasi dana perlinsos itu betul-betul tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh masyarakat kelas bawah. Itu. Nah yang kedua saya harus memastikan jangka panjang, ini yang penting. Pertama kalau kita bicara desa tentu soal infrastruktur dulu ini. Iya. Infrastruktur dasar dulu lah. Ini yang menjadi titik tolak Pak Presiden untuk memastikan ke depan infrastruktur diperbaiki. Bagaimana misalkan kita melihat di tayangan-tayangan televisi gitu ya, di media sosial, misalkan jembatan banyak yang rubuh, yang rusak, itu bukan hanya persoalan rusak yang memang diterjang oleh bencana, tetapi memang rusak oleh misalkan pembangunan yang tidak sesuai. Nah, yang kedua jangka panjangnya yaitu akses terkait dengan peningkatan pendidikan. Mas Doni, pendidikan anggaran pendidikan 2025 itu sekitar 722,6 triliun. Begitu besar. Ya. Saya begini, contohkan, dulu saya orang miskin di pedesaan begitu ya. Bagaimana sulit saya untuk mengakses pendidikan. Bagaimana saya harus bertatih-tatih mencari orang yang memastikan saya bisa sekolah untuk bisa SMP, SMA bahkan bisa di perguruan tinggi. Pendidikan Itu formal, ya. saya menyaksikan betul diri saya begitu sulitnya anak desa untuk berjuang mengakses pendidikan. Nah, ke depan dengan anggaran yang begitu besar ini anak-anak bangsa kita seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan akses layanan pendidikan yang baik, termasuk kesehatan. Ya. Bagaimana Pak Presiden punya layanan pemeriksaan gratis yang dulu kita tidak punya, hari ini Pak Presiden memastikan itu ada. Jadi itulah sebenarnya komitmen Pak Prabowo, Pak Presiden memastikan bahwa desa ke depan ada pemberdayaan yang bisa dilakukan sehingga masyarakatnya bisa meningkat kesejahteraannya. Itu yang kita tekankan ke depan dan saya yakin, saya percaya Pak Wamen yang luar biasa gitu, seluruh jajaran pembantu Presiden itu akan bekerja keras untuk memastikan bahwa nanti desa bisa berkembang dan memang rakyatnya bisa sejahtera. Itu Bang Doni. Yang kerja keras bukan cuma Menteri Wamen, kita semua kerja keras di bidang masing-masing. Salah satunya kita juga harus mengawal ya. Cuma Pak Wamen tadi ada tambahan PR dari Prof. Kayaknya soal kondisi di wilayah atau daerah trans itu mungkin banyak hal yang perlu dipersiapkan dengan matang soal aksesnya, jaringan listrik dan sebagainya. Bagaimana Anda menyikapi soal ini? Itu kondisi tahun 1985, Prof. Ya? 86. 86 ya. Memang pada waktu itu kan pada masa pemerintahan Orde Baru dengan pemerintahan Pak Prabowo itu berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang transmigrasi, berubah paradigmanya. Kalau dulu sentralistik dan top down, sekarang desentralisasi dan bottom up. Artinya untuk melakukan transmigrasi secara sukarela harus ada pemerintah daerah yang membutuhkan. Nah, kalau dulu kan langsung dropping dari atas, sekarang tidak boleh lagi. Harus ada pemerintah daerah yang membutuhkan. Seperti kemarin ada Bupati Siak
saya membutuhkan 500 kepala keluarga dari provinsi Jawa dimanapun. Karena butuh untuk pertumbuhan ekonomi baru di lahan yang nanti akan menjadi Kalau desa kebutuhan baru. ada, mereka gitu. siapin lahan dong ya. Setelah itu mereka menyiapkan lahan, gitu. Karena sebenarnya transmigrasi itu adalah bagian dari reforma agraria, diberikan setiap kepala keluarga 2 hektar area dan cedup jaminan hidup selama 1 tahun kira-kira berkisar antara 200 sampai 300 juta. Diharapkan tahun kedua itu bisa mandiri secara ekonomi. Jadi itu adalah pendekatan dengan paradigma yang baru dalam rangka apa? Dalam rangka agar proses transmigrasi ini tidak untuk memindahkan kemiskinan, tetapi untuk menyelesaikan kemiskinan agar mereka dapat meningkat taraf hidupnya. Hijrah ke Gitu. yang lebih baik. Melakukan hijrah agar kaum daerah setempat itu bisa menerima mereka dan ada pusat-pusat pertumbuhan baru yang nantinya bisa meningkatkan taraf hidup ekonomi mereka dan kalau itu berkembang secara masif bisa menjadi kecamatan, bisa menjadi kabupaten dan kalau lebih luas lagi bisa menjadi provinsi yang selama ini menjadi bagian dari program transmigrasi. Nah, gitu. Oke, cuma menarik juga Pak Ujang kalau bicara koordinasi lintas sektoral. Ya kan, karena program ini bagus, menarik, dan juga melibatkan lintas sektoral, ya, kementerian dan lembaga. Biar tidak selesai hanya di ruang meeting, ruang rapat, tapi di lapangan nanti ada masalah, bagaimana? Ya, kita melihat ya pemerintah gitu, sinergi antar kementerian berjalan. Pak Presiden sudah menekankan dari awal, bahkan ketika dilantik, bagaimana di Magelang begitu, Bang Wawen juga merasakan giroh semangat. Ya, saya juga di kantor punya kepala gitu ya, yang setingkat menteri Pak Hasan Nasbi, itu juga semangat kerja kerasnya untuk membangun bangsa. Kalau sinergi tuntas, saya rasa semuanya bergerak untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Tapi memang kita harus pastikan betul-betul program yang sudah dicanangkan oleh Pak Presiden, tadi ada 8 gitu ya, Astacita itu betul-betul bisa direalisasikan dengan baik. Ya. Itu yang harus dilakukan operasionalnya oleh para pembantu Pak Presiden. Jadi memastikan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ada ukuran-ukuran kinerja yang bisa kita lihat dan bisa kita nilai. Dan kami pemerintah memastikan insya Allah akan bekerja dengan baik, semua akan sinergi dan tadi kepentingannya tidak lain dan tidak bukan untuk masyarakat Indonesia. Iya. Ada satu hal lagi soal koordinasi antar kementerian. Jadi dengan struktur dari kabinet yang besar, saya tidak mengatakan gemuk, Prof ya. Kalau gemuk nanti ada kurus santing pula. Jangan ya kan? lihat saya Gitu. juga, Pak. Liriknya ke Mas Doni lagi. Jadi ini dengan struktur kabinet yang besar ini ternyata sangat efektif. Karena apa? Dengan penambahan beberapa Menko, seperti Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah yang mengkoordinasikan Kementerian Transmigrasi, ATR BPN, PU, Perhubungan, dan Perumahan dan Pemukiman Rakyat. Itu efektif. Lebih Kita fokus melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program sehingga program itu yang dalam perspektif umum tumpang tindih justru tidak. Justru lebih detail, justru lebih efektif, efisien. Sama kayak di Menko Pangan yang mengkoordinasikan program Kementerian Pertanian, Kelautan Perikanan, Kehutanan, Badan Pangan Nasional, Bulog, Kehutanan. Ternyata di lapangannya realisasinya juga lebih efektif dan efisien gitu. Jadi program koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi ini penting dilakukan dan itu tumbuhnya ada di desa, gitu. Karena setiap titik sentral pembangunan kan sebagian besar ada di desa dan kita harapkan nanti dengan program seperti ini persoalan kemiskinan ekstrim, daerah yang terbelakang itu nanti pelan-pelan akan menjadi akan kita tinggalkan dan kita akan bisa membangun lebih banyak lagi desa mandiri. Ya, kalau dalam Kemenko sendiri kan sering ya koordinasi dengan kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko ya? Iya, jadi dari di tingkat Kemenko itu barangkali rapat 10-20 kali baru lapor ke Presiden. Jadi memang dari sisi
teknis operasional itu sangat membantu dalam wilayah koordinasi dan integrasi, sehingga program-program antar kementerian itu termasuk juga anggarannya itu tidak tumpang tindih gitu. Jadi ini yang menjadi persoalan yang persoalan yang bisa diselesaikan, dan ini solusi yang terbaik dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa dan menjadikan beberapa desa agar bisa menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kalau ada pusat pertumbuhan di desa sesuai dengan cita Presiden, saya rasa program urbanisasi juga akan berkurang. Ya, gitu. Oke. Kalau soal anggaran tumpang tindih sih nggak terlalu kaget. Yang bikin kaget kalau nggak ada anggaran, Pak. Kalau tumpang tindih berarti ada anggaran gitu. Cuma ini ada masalah lagi nih, Pak Arifin. Ada dua Pak Arifin di sini ya. Kalau kita bicara misalnya wilayah trans yang kemudian melahirkan desa, ya kan? Bisa ya. Syaratnya berapa kepala keluarga dalam satu desa, Pak? Kalau bicara aturan desa itu sendiri. Ada persyaratan. Kalau desa di Jawa itu minimal 5.000 kakak. jiwa. 5.000 jiwa ya. Kalau di Jawa. Kalau di Sumatera itu sekitar 2.500. 2.000. Oke. Ya. Itu ada klasifikasinya. Yang paling rendah itu di Papua. Itu cukup 500 jiwa. Bisa jadi satu desa. Nah, tadi kalau kan di kawasan contoh kemarin saya beberapa kali main ke kawasan SP namanya ya, di di Manokwari. Itu ada desa, di situ ada satu kecamatan namanya kecamatan ada kecamatan tuh ya. Satu kecamatan itu 11 desa. Satu desa jumlah penduduknya hampir rata-rata sudah sampai 5.000 6.000. Oh, besar ya. Dibanding dengan desa penduduk kayak di Jawa. tradisional. Iya, kalau aslinya itu mungkin ada 200. Itu desa trans atau apa? Trans. Trans ya. Nah, itu manfaat sekali dengan adanya trans itu. Artinya daripada kita hidup di Jawa yang hiruk pikuk dengan persaingan, lebih baik kita hijrah untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Apalagi pemerintah memberikan sebuah akses yang lebih luas lagi, menjamin kepada penduduknya untuk hidup lebih layak dan kehidupan untuk masa depan. Cuma Pak Arifin kan tentu ada PR besar menyiapkan infrastruktur. Kalau daerah baru misalnya, desa baru yang terbentuk dari wilayah trans gitu. Apa PR-nya? Mumpung ada Pak Wamen di sini bisa disampaikan. Itu kebijakannya tetap di pemerintah kabupaten. Jadi kabupaten lah yang akan memberikan nanti bisa berkembang atau bisa mendirikan desa baru. Itu tergantung soal infrastruktur kebijakan. dasar segala macam. Itu kalau di tingkat desa yang di kawasan transmigrasi itu udah cukup, udah memadai. Udah memadai, semuanya udah, infrastrukturnya udah lengkap. Dari sekolahan, dari SD sampai ke SMA sudah ada. Bahkan ada bank segala macam. Tempat-tempat kegiatan sosial juga sangat memadai. Itu perkembangan-perkembangan yang dilakukan desa di kawasan bekas trans itu ya. Apalagi sekarang mungkin lebih hebat lagi dari top down, dari bawah. Rakyat menginginkan untuk pindah ya dalam kehidupan baru ke daerah yang baru. Itu mungkin sangat relevan, sangat rasional dibanding masa-masa lalu mungkin hanya kepentingan pemerintah secara langsung menggising atau bedol desa dari Jawa langsung ke luar Jawa dengan melakukan program transmigrasi. Mungkin mereka tempoh hari kaget juga karena sarana dan prasarana yang tadi sampaikan oleh Prof memang belum layak. Kalau sekarang nampaknya mungkin beda persiapan. Pak Wamen udah mempersiapkan tadi dari Siak, dari Sulawesi Tenggara ya, dan dari itu udah menyiapkan mereka. Jadi sekarang kolaborasi antara masyarakat yang menginginkan dan daerah yang mengharapkan itu akan sinkron. Karena ada kebutuhan dari daerah, ya kan? Jadi dua-duanya akan matching lah ya. Kalau dulu mungkin mau tidak mau bedol desa ini tiba-tiba dia dikirim ke Aceh, dikirim ke Kalimantan dan sebagainya. Gitu. Jadi dulu kan belum siap memadai dengan infrastruktur yang lebih bagus gitu ya. Ini yang harus diubah ini. Pak Wamen ajak kita jalan-jalan sama Prof dong. Ternyata beda ya sekarang. Prof, yang sekarang jadi pertanyaan saya adalah sejauh mana daerah trans ini kemudian bisa menjadi roda penggerak ekonomi? Minimal di wilayah tersebut dulu deh. Baik, Prof. Ya. Contoh hidup atau contoh nyata
kalau di Sumatera orang pasti bicara Lampung dan sekitarnya, Iya, Kampung dan lain-lain Iya. ya. Kalau di Sulawesi itu Parigi Motong. Parigi ya. Motong. Kalau di sebetulnya hampir merata. Kemudian kalau di Merauke itu ya di Merauke ya agak ke perbatasan dengan Bovendigul itu. Jadi menjadi growth pool baru, menjadi pusat pertumbuhan baru jika memang sarana dan aktivitas ekonominya memadai, menunjang. Transpolitan. Pada pemerintahan yang lama dulu pernah dicoba apa nama programnya, agropolitan kalau nggak Agropolitan. salah ya. Ya. Tapi beberapa memang memerlukan sentuhan lain selain birokrasi, Bung Doni. Dari tadi saya ingin menyampaikan itu. Jadi pemberdayaan masyarakat, kemudian kelembagaan masyarakat setempat juga perlu mendapat sentuhan, ya. Dan itu yang kadang tidak dapat diformalkan begitu saja. Nah, mereka telah memiliki sistem sosial sendiri yang sudah terbangun. Dan dimulai bahkan mereka menjadi cikal bakal dari growth pool tadi, pertumbuhan baru. Misalnya dimulai dari simpan pinjam, ya, arisan, jimpitan kalau yang dibawa dari Jawa. Lalu dia nambah saling percaya tumbuh, mudah bikin akses ke perbankan. Perbankan pasti kalau sekedar kurmah gampang, tapi mungkin setelah ingin ke, kalau bahasa sekarang namanya pengolahan hasil atau hilirisasi, dari situ mereka berkelompok, bahkan bisa mengajukan kur kelompok. Kur kelompok itu bisa sampai 2 miliar, Bung Joni. Kelompok, ya, jadi kalau per orang kan maksimal 500 juta. Tidak harus berbadan hukum. Harus badan hukum Harus dong. ya. Dia harus bankable dong ya. Iya, jadi kan saya katakan tadi dimulai dari pemberdayaan masyarakatnya. Dan dari situ datanglah barang itu, maksudnya investasi juga terpercaya, kemudian sekolah juga berkembang, pengolahan kalau sekedar penggilingan padi juga dapat dan seterusnya. Itu yang akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru. Iya. Ada indikator angka yang mungkin bisa secara statistik bahwa wilayah-wilayah ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi? Sebetulnya di Kementerian Desa yang lama sebelum pecah dengan Transmik sudah membuat indeks desa membangun yang juga sebetulnya integrasi dari ukuran lama indeks pembangunan desa. Ada IPD, ada IDM ya, dan sudah diintegrasikan dua, yang satunya di Bappenas, satunya di Kementerian Desa, dan di situ nanti ada klasifikasinya sampai menjadi desa mandiri, desa dan seterusnya. Dari situ yang dapat betul-betul menjadi pusat-pusat pertumbuhan, mohon maaf memang harus saya katakan bahwa sektor non pertaniannya juga ikut berkembang, pengolahan ya. Jadi industri dan jasa juga masuk. Multiplier efek ya? Ya, dari situ. Jadi konteksnya Bung Doni, kalau memang ingin menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru, sektor industri dan jasa mampu menarik produksi pertanian dari desa. Dan di situ diolah, kemudian jalan dikirim ke perkotaan, connecting desa dan kota menjadi lebih tinggi, dan dari situ bahkan kalau yang lebih dekat dengan pelabuhan, tentunya dari metro ke pelabuhan masih 1 jam, tapi bisa membawa produk itu langsung pasar ekspor. Dan di yang disebut sebagai sentra-sentra pertumbuhan baru. Kalau saya sebut ya biar teman-teman yang di lapangan paham, kalau di bekas-bekas ex-transmigran yang sekarang sudah menjadi growth pool baru itu sudah jalan sendiri, bahkan sudah menjadi area metropolitan baru. Iya, itu mandiri ya, yang tadi dikatakan. Dan dari situ teman-teman seperti di studio ini, di sana sudah kota banget, nggak ada yang desa. Tapi kalau saya cerita tadi waktu tahun 86 kan betapa betul-betul saya merintis betul gitu. Bahkan saya ikut ngajar SMP di sana, jadi guru ngaji dan lain-lain. Jadi kan memang itu pembangunan masyarakat. Iya, sekarang sudah beda, Prof. Yang tahun 86 ya. 86 yang di sini sudah lahir? Belum. Aduh, saya jadi malu. Pak Ujang, PR kantor komunikasi Presiden ini harus banyak menggencarkan lagi nih komunikasi publiknya ini, Pak Ujang. Ya, tadi saya jawab dulu. Kalau 86 saya baru 6 tahun, Bang Doni. Jadi menarik ya. Jadi perkembangan bagaimana
proses transformasi desa ya dari waktu ke waktu juga harus kita pahami. Dan di masa Pak Prabowo ini dipastikan gitu akan kita dorong pertumbuhannya agar memang sumber daya yang ada di desa itu tidak urban, tidak ke kota-kota. Saya menyaksikan betul yang disampaikan oleh Pak Arifin gitu ya, bahwa ketika desa itu tidak ada lahan yang produktif, tidak menjanjikan, maka ya akan ada anak-anak desa yang berangkat kepada kota untuk memperbaiki nasib. Tetapi tadi dengan program-program Pak Presiden yang dananya juga sudah disiapkan gitu untuk pemberdayaan masyarakat desa, tentu ini menjadi penyemangat bahwa anak-anak desa, anak-anak milenial gitu ya, bahwa berjuang di desanya untuk pembangunan Indonesia. Ada petani milenial, ada transmilenial dong. Ya, saya Bang Doni, saya anak petani ya. Tahun lalu saya juga berkebun gitu. Ingin juga memberi contoh bahwa saya ada di kota dosen gitu ya, sekarang ada di pemerintahan, tapi tidak lupa bertani gitu. Jualan juga, berdagang juga. Artinya kita tidak melupakan desa itu. Bagaimana memastikan saya berkebun durian, berkebun mangga, ya berkebun pisang, berkebun ubi, berkebun nanas, dan itu bisa dijual. Dan Dari itu, kemarin mah Pak Ujang ngomong doang, nggak ada buktinya. Mana duretnya? kita beri nanti ya, boleh. Oke, tahan dulu. Ya, ini makin menarik. Ada satu hal yang mau saya tanyakan ke Pak Wamen, tapi kita rehat dulu ya, Bapak-bapak sekalian, dan juga pemirsa jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Merah Putih.